Retret kepala daerah atau orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa hari ini. Pemberitaan yang simpang siur, bombastis, tetapi lemah kualitas dan akurasi menambah ramainya kekisruhan. Di samping itu, sepak terjang kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan juga menambah ramainya kekisruhan. Retret kepala daerah yang dilaksanakan di Akademi Militer Magelang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 28 Februari 2025. Retret ini merupakan yang pertama kali dilakukan, menggantikan pelatihan 2 minggu oleh Kemendagri dan 1 bulan oleh Lemhanas. Sorotan terhadap retret kepala daerah ini semakin ramai ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda mengikuti retret tersebut. Menunda, bukan melarang atau menarik diri dari retret. Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sebagai berikut. Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Instruksi kedua, Megawati meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan selalu mengaktifkan alat komunikasi dan siaga terhadap panggilan pihak partai. Saat ini kepala daerah dari PDI Perjuangan telah bergabung dengan retret kepala daerah, walaupun instruksi Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan belum dicabut. Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta diberi mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan menjadi koordinator kepala daerah dari PDIP di dalam retret dan juga ditugaskan untuk membaca, menilai situasi di lapangan, dan menentukan sikap jika diperlukan. Ada banyak pokok pikiran yang memicu munculnya sikap pro dan kontra di masyarakat terkait dengan pelaksanaan retret saat ini. Menarik untuk menganalisis pokok-pokok pikiran ini dan juga menganalisa sepak terjang kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan yang memainkan pokok pikiran ini sebagai senjata. Kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan ini diprediksi akan terus terlibat mewarnai perpolitikan Indonesia ke depan. Oleh karena itu, pada video ini, Poltak News akan mencoba mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang memicu sikap pro kontra di masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan retret kepala daerah. Berikut dengan argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan. Dari situ Poltak News akan menarik beberapa kesimpulan. Poltak News melihat ada 3 pokok pikiran yang ramai diperdebatkan masyarakat dan menjadi pro kontra terkait retret kepala daerah saat ini, yaitu pertama, apa nilai pentingnya retret kepala daerah ini dilaksanakan saat ini langsung setelah pelantikan. Yang kedua, apakah retret ini merupakan perintah undang-undang? Apakah tidak ikut retret saat ini merupakan tanda tidak setia pada negara dan tidak mencintai rakyat? Dan apakah kepala daerah mitra pemerintah pusat atau bawahan atau pembantu pemerintah pusat? Yang ketiga, mengapa Megawati menginstruksikan untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan saat ini? Pokok pikiran pertama yang memicu sikap pro kontra masyarakat
adalah tentang apa nilai pentingnya kegiatan retret kepala daerah ini dilaksanakan saat ini, langsung setelah pelantikan. Pendapat yang pro atau yang beranggapan bahwa kegiatan retret saat ini sangat penting, pada umumnya dilontarkan oleh para menteri Presiden Prabowo. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku penyelenggara retret berulang kali menegaskan pentingnya kegiatan retret ini saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa retret ini ada 2 gelombang. Bagi yang tidak bisa mengikuti gelombang pertama, maka bisa mengikuti gelombang kedua nanti. Presiden ke-7 Joko Widodo juga masuk ke dalam kelompok pro atau yang menyatakan pentingnya kepala daerah mengikuti kegiatan retret saat ini. Selain menyatakan pentingnya mengikuti kegiatan retret saat ini, sebagian dari kelompok yang pro ini juga melontarkan kritikan kepada Megawati yang menginstruksikan menunda kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti retret. Kritikan tersebut dilontarkan oleh kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan. Jokowi dan simpatisannya juga melontarkan kritik terhadap Megawati karena menginstruksikan kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda mengikuti retret. Lalu apa argumentasi kelompok yang pro pokok pikiran pentingnya mengikuti retret ini saat ini? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara umum sebenarnya sangat kalem dalam menanggapi sikap PDI Perjuangan tersebut. Tito hanya mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan retret akan mengalami kerugian sendiri, sebab retret ini adalah untuk kepentingan daerah. Menurutnya, kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara lebih baik, mendapatkan teman baru. Selain itu, kepala daerah juga mengenal para menteri yang akan mengisi materi, sehingga bisa secara langsung menanyakan kesulitan mereka di daerah. Oleh sebab itu, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum yang berharga yang ada dalam kegiatan retret ini. Mereka harus mencari cara sendiri untuk mengenal kepala daerah lain, dan para menteri atau mungkin Kemendagri harus mencari alternatif lain dengan cara Zoom meeting, tapi Zoom meeting tidak keluar chemistry-nya. Dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai penting dari mengikuti retret saat ini adalah sebagai momentum berkenalan dengan menteri dan kepala daerah yang lain, mendapatkan teman baru dan mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada menteri terkait kesulitan yang mereka alami di daerah. Jadi cenderung hanya kegiatan keakraban saja. Mengenai nilai penting dari mengapa dilaksanakan saat ini, langsung setelah pelantikan, dan juga materi-materi yang akan disampaikan para pengisi materi, tidak dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Dalam Negeri juga tidak memberikan penjelasan apakah ada komunikasi Mendagri dengan partai-partai politik asal kepala daerah tersebut. Padahal kegiatan retret ini adalah kegiatan politik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan pendapat yang sangat berhati-hati terkait dengan sikap Megawati yang menginstruksikan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda mengikuti kegiatan retret saat ini. Dasko dan Muzani menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku penyelenggara acara retret. Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya kepala daerah mengikuti kegiatan retret ini saat ini. Jokowi melontarkan kritik terhadap Megawati karena menginstruksikan
kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda mengikuti retret ini saat ini. Menurut Jokowi, kepala daerah dari PDI Perjuangan mestinya datang, mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retret kepala daerah saat ini. Tetapi Jokowi tidak memberikan alasan mengapa mesti datang dan mengapa mesti tidak menunda datang saat ini. Jokowi tidak juga menjelaskan apa pentingnya kegiatan retret saat ini. Juga tidak menjelaskan perlu atau tidak perlunya dilakukan komunikasi politik antara Mendagri dengan partai-partai politik di dalam kegiatan politik seperti retret saat ini. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin, Budiman Sujatmiko, juga menyatakan pentingnya kepala daerah mengikuti kegiatan retret saat ini. Budiman turut menyoroti ketidakhadiran kepala daerah dari PDI Perjuangan dalam retret di Akmil Magelang ini. Berbeda dengan yang dinyatakan Menteri Dalam Negeri, menurut Budiman, retret memberikan pemahaman geopolitik. Retret bukan hanya untuk intelektual, tetapi juga membangun semangat patriotisme dan kebangkitan nasional. Budiman juga mengindikasikan bahwa sikap kepala daerah dari PDI Perjuangan yang menunda mengikuti retret saat ini merupakan sikap tidak setia pada negara. Tetapi Budiman tidak menjelaskan apa hubungannya antara menunda ikut retret saat ini dengan kesetiaan pada negara. Juga apa hubungannya dengan sikap patriotisme dan kebangkitan nasional. Kemudian pendapat kelompok yang kontra. Pendapat kelompok yang kontra ini sebenarnya tidak anti terhadap kegiatan retret atau orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah. Kelompok ini hanya mengkritisi mengapa kegiatan retret atau orientasi kepemimpinan ini dilakukan saat ini, langsung setelah pelantikan. Juga mengkritisi apa materi dan tujuan retret saat ini. Apakah dilakukan dengan tetap menghormati asas desentralisasi? Apa kebijakan pusat dan daerah yang mau diselaraskan? Makan bergizi gratiskah? Efisiensikah atau apa? Juga mempertanyakan mengapa tidak ada komunikasi politik terhadap partai-partai politik asal kepala daerah saat melakukan kegiatan politik seperti retret ini. Semuanya itu tidak ada dikomunikasikan. Bagi kelompok ini, kegiatan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, jika itu adalah tujuan retret, adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh Kemendagri dan Lemhanas. Hanya selama ini bentuknya tidak retret seperti saat ini. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi, mengatakan retret kepala daerah seharusnya tidak menjadi sarana pemerintah pusat untuk mengendalikan atau mengontrol pemerintah daerah. Retret kepala daerah seharusnya tidak disamakan dengan retret para menteri yang digelar sebelumnya, terutama tentang kepatuhan kepada presiden. Menteri adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi wajar jika presiden mengadakan retret untuk membangun kepatuhan menteri kepada presiden. Tetapi retret dalam rangka melakukan controlling agar kepala daerah patuh kepada presiden itu persoalan lain dan bisa menimbulkan masalah baru. Kemudian masih menurut media, retret untuk harmonisasi kebijakan pusat dan daerah boleh saja, tetapi harus dengan semangat agar kepala daerah mendapat pelatihan untuk menyusun kebijakan dengan baik. Karena sekarang retret ini menggantikan pelatihan 2 minggu oleh Kemendagri dan 1 bulan dengan Lemhanas. Menurut PDI Perjuangan, seperti yang disampaikan Ahmad Basara dalam konferensi persnya, kegiatan orientasi kepemimpinan atau retret ini adalah kegiatan politik
Sayangnya tidak ada komunikasi politik yang dilakukan Kemendagri kepada partai-partai politik asal kepala daerah tersebut. Padahal kegiatan retret ini melibatkan elit-elit partai politik. Apa tujuannya? Apa materinya? Mengapa dilaksanakan saat ini langsung setelah pelantikan? Apakah dilakukan dengan tetap menghormati asas desentralisasi dan lain-lain? Tidak ada dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada partai politik. Oleh karena itu, PDI Perjuangan selaku partai yang berada di luar pemerintahan perlu melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Selain itu, berdasarkan penjelasan Kemendagri bahwa kegiatan orientasi kepemimpinan atau retret ini ada 2 gelombang. Bagi kepala daerah yang tidak bisa ikut saat ini, bisa ikut di gelombang kedua. Berdasarkan penjelasan Kemendagri tersebut, PDI Perjuangan berpendapat bahwa tidak harus ikut retret pada gelombang pertama saat ini. PDI Perjuangan juga melihat bahwa kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan saat ini masuk dalam pemerintahan Prabowo. Kelompok ini selalu berusaha mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi dengan mencoba memanfaatkan momentum yang ada untuk mengadu domba Prabowo dan Megawati, dan juga mencoba mengadu domba kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk melawan instruksi Megawati. PDI Perjuangan juga melihat bahwa kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan ini juga berusaha membangun citra buruk Megawati dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan memang tidak menyebutkan siapa kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan tersebut. Tetapi publik sudah dapat menduga bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo, beberapa menteri seperti Budiman Sujatmiko, Immanuel Ebenezer Noel, dan beberapa simpatisan lainnya masuk dalam kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan ini. Pokok pikiran kedua yang memicu sikap pro kontra masyarakat adalah apakah retret kepala daerah ini adalah perintah undang-undang? Apakah tidak ikut retret saat ini merupakan tanda tidak setia pada negara dan tidak mencintai rakyat? Dan apakah kepala daerah mitra pemerintah pusat atau bawahan atau pembantu pemerintah pusat? Pendapat yang pro, retret kepala daerah di Magelang memang bukan perintah undang-undang. Retret ini merupakan keinginan Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tetapi kelompok ini tetap berharap agar seluruh kepala daerah mengikutinya. Tetapi tidak terlalu jelas apa argumentasinya mengapa harus mengikutinya saat ini. Kemudian argumentasi mengenai bagaimana hubungan antara menunda mengikuti retret saat ini dengan keberpihakan pada rakyat dan kecintaan pada tanah air juga tidak dijelaskan oleh kelompok ini. Mereka hanya membuat pernyataan tanpa penjelasan. Kelompok ini juga tidak menjelaskan bahwa bagi seorang anggota partai apakah kesetiaan pada partai dan negara adalah 2 hal yang selalu bertentangan. Apakah harus selalu dipilih salah satu di antara keduanya? Bagaimana dengan kesetiaan pada agama dan negara? Apakah juga harus selalu dipilih satu di antara keduanya? Mengenai bagaimana hubungan kepala daerah dengan pemerintah pusat juga tidak dijelaskan oleh kelompok ini. Apakah sebagai mitra atau sebagai bawahan atau pembantu dari pemerintah pusat? Hanya saja pemerintah pusat menginginkan agar pemerintah daerah sejalan dan turut mensukseskan program-program unggulan pemerintah pusat. Kelompok yang kontra. Kelompok ini berpandangan bahwa retret kepala daerah ini bukan perintah undang-undang. Kegiatan retret ini adalah inisiatif Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Dan ini yang pertama kali. Kemudian dijelaskan ada 2 gelombang retret.
Jadi tidak ada keharusan untuk mengikutinya saat ini dan tidak ada sanksinya bagi kepala daerah yang tidak dapat hadir saat ini. Bahkan jika kepala daerah tidak bisa hadir, masih bisa mengirimkan sekretaris daerah untuk mengikuti kegiatan retret ini. Ini seperti yang dilakukan kepala daerah Provinsi Bali. Kelompok kontra ini juga berpandangan bahwa jika retret kepala daerah ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebijakan daerah, maka harus tetap menghormati prinsip desentralisasi. Sayangnya penyelenggara retret tidak memberikan penjelasan tentang hal-hal ini. Mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sebenarnya semua pihak menyadari bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki hubungan fungsional dan struktural yang saling melengkapi. Pemerintah daerah merupakan mitra kerja bagi pemerintah pusat. Tetapi kelompok yang kontra pokok pikiran ini, khususnya PDI Perjuangan, melihat ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat untuk memaksa daerah turut mensukseskan program unggulan pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis. Kelompok yang kontra ini berpandangan kepala daerah harusnya mengutamakan janji-janji kampanye yang telah mereka buat, sebab karena itulah rakyat memilih mereka. Jadi tidak semata-mata mau menjalankan program pemerintah pusat. Kelompok yang kontra ini sangat menyadari bahwa anggaran daerah merupakan alat klasik yang selalu dipakai oleh pemerintah pusat dalam menekan daerah. Daerah-daerah yang dipandang pemerintah pusat kurang sejalan atau yang kepala daerahnya berpotensi sebagai kompetitor bisa saja dikurangi anggarannya dengan berbagai alasan. Pokok pikiran ketiga yang memicu sikap pro kontra masyarakat adalah mengapa Megawati menginstruksikan untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dari PDI Perjuangan. Pendapat yang kontra. Untuk pokok pikiran ini tidak banyak argumentasi yang kuat yang disampaikan oleh kelompok yang kontra dengan sikap Megawati, yaitu kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan. Mereka hanya mengkritik sikap Megawati sebagai tanda sikap tidak setia pada negara, sebagai tanda tidak mencintai rakyat, dan sikap yang didasari dendam. Argumentasi detail dari kritik tersebut tidak ada dijelaskan. Pendapat yang pro, berdasarkan penjelasan juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basara, bagi PDI Perjuangan, kepala daerah adalah elit-elit partai. Dan di sisi lain, kegiatan orientasi kepemimpinan kepala daerah adalah kegiatan politik. PDI Perjuangan sangat menyayangkan kurangnya komunikasi politik dari Kemendagri selaku penyelenggara retret dengan partai-partai politik dan kepada publik. PDI Perjuangan juga mempertanyakan mengapa kegiatan retret atau orientasi kepemimpinan ini dilakukan saat ini, langsung setelah pelantikan. Apa materi dan tujuan retret saat ini? Apakah dilakukan dengan tetap menghormati asas desentralisasi? Apa kebijakan pusat dan daerah yang mau diselaraskan? Makan bergizi gratis kah? Efisiensi kah? Atau apa? Semuanya itu tidak ada dikomunikasikan oleh Kemendagri kepada publik dan kepada partai politik. Banyaknya pertanyaan yang tidak dikomunikasikan ini menyebabkan PDI Perjuangan bersikap berhati-hati dan mengkonsolidasikan kader-kadernya, khususnya kadernya yang menjadi kepala daerah. Menurut pandangan Poltak News, memang kegiatan orientasi kepemimpinan kepala daerah adalah kegiatan politik. Sayang sekali karena ada banyak hal yang tidak dijelaskan,
tidak dikomunikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara kegiatan retret, baik kepada partai politik maupun kepada publik. Hal ini menjadi semakin kisruh dengan banyaknya pemberitaan yang simpang siur, bombastis, tetapi kurang akurat dan berkualitas. Belum lagi ada kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan yang dengan cepat menambah kekisruhan seperti yang dikemukakan Ahmad Basara tadi. Menurut pandangan Poltak News, menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu memang sangat penting dilakukan agar baik pemerintah pusat dan daerah berjalan ke arah yang sama, tidak berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai kepentingan politik jangka pendeknya masing-masing. Hanya saja pemerintah pusat harus menjelaskan kebijakan apa yang mau diselaraskan antara pusat dan daerah. Akan menjadi problematik jika ternyata pemerintah pusat hanya ingin agar daerah menjalankan program-program unggulan pemerintah pusat saja, yang mana program tersebut dimaksudkan hanya untuk mencapai kepentingan jangka pendek pemerintah saja. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, ada beberapa hal yang dapat Poltak News simpulkan, yaitu pertama, perlunya komunikasi politik. Untuk semua kegiatan politik, apalagi kegiatan yang melibatkan elit-elit partai politik seperti kepala daerah, hendaknya kementerian yang menyelenggarakannya selalu melakukan komunikasi politik kepada partai-partai asal dari kepala daerah tersebut. Juga perlu melakukan komunikasi politik kepada publik dan media. Ini untuk menghindari kesimpang siuran informasi dan kekisruhan. Kesimpulan kedua, Prabowo dikelilingi kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan. Tampaknya di sekeliling Prabowo terdapat orang-orang dari kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan. Kelompok ini menginginkan relasi Prabowo-Megawati menjadi buruk dan renggang. Mungkin kelompok ini akan lebih diuntungkan jika relasi Prabowo-Megawati menjadi buruk. Itu sebabnya kelompok ini dengan cepat memanfaatkan momen yang muncul untuk mengadu domba Prabowo dan Megawati. Seperti ketika Megawati menginstruksikan kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda mengikuti retret. Tampaknya kelompok anti Megawati dan anti PDI Perjuangan ini juga mencoba memanfaatkan momentum retret kepala daerah untuk membangun citra buruk PDI Perjuangan di mata masyarakat dengan membangun narasi yang melampaui Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara retret. Demikian saudara dari saya Poltak Panggabean, terima kasih.